Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan membahas constraint yang ketiga, yaitu constraint check. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang dan selamat belajar teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya kalau teman-teman ngerasa video yang ini ataupun video-video sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekarang kita langsung mulai aja pembahasan kita tentang SQL hari ini, yaitu constraint check. Oke, constraint check itu apa, teman-teman? Nah, ini adalah bagian dari data definition language ya, teman-teman. Constraint ini atau constraint yang lain ya, misalkan constraint primary key ataupun constraint not null, itu juga sama ya, bagian dari data definition language. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita sedang merencanakan atau mendesain sebuah tabel ataupun sebuah database. Jadi ini di tahap-tahap awal ya, ketika kita menggunakan SQL. Oke, nah fungsinya apa? Yaitu memastikan data atau nilai yang dimasukkan ke dalam database, entah itu kolom ataupun tabel itu sendiri, memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Nah, kriterianya apa? Itu terserah teman-teman, sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Oke, kita lanjut. Manfaat dari constraint check itu sendiri apa? Nah, yang pertama, memastikan validitas data. Oke. Yang kedua, memastikan konsistensi dari data yang kita masukkan ke dalam tabel ataupun database. Yang ketiga, memastikan keamanan data dengan check plus encryption. Oke. Yang keempat, mencegah kesalahan input data akibat manusia. Contohnya human error. Misalkan seperti ini, teman-teman. Yang akan kita pakai hari ini adalah contohnya misalkan kita memasukkan nilai ya, nilai siswa gitu. Nilai siswa itu kan range-nya antara 0 sampai 100 ya biasanya. Nah, kita jangan sampai ketika kita lupa nih menggunakan constraint check, kita masukkan nilai siswanya itu 1000 misalkan gitu. Atau misalkan di bawah 0 malah minus gitu ya nilainya. Jangan sampai seperti itu. Itu salah satu fungsi check. Tapi tidak terbatas untuk itu ya. Check itu condition-nya bisa teman-teman tentukan terserah teman-teman gitu. Nggak harus range nilai gitu, apapun bisa. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, ketika kita menggunakan check dengan dan tanpa menggunakan check. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai check, misalkan kita punya tabel ini ya, namanya yang pertama no check test. Nah, terus kita punya kolom sebenarnya cuma 3, tinggi badan, tipe datanya integer, lalu nilai UN, tipe datanya float, GPA, nilainya juga tipe datanya float. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Tinggi badan kan ini dalam sentimeter. Misalkan ini maksudnya tuh sebenarnya 180, misalkan, teman-teman. Atau misalnya nilai UN juga nilainya itu sebenarnya 100. Terus GPA ya. GPA ini IPK, teman-teman, harusnya itu 4. Karena maksimalnya kalau di Indonesia itu kan range-nya 0 sampai 4.00 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan constraint check, nah ini bisa aja masuk gitu. Kita insert kayak gini, masuk semua datanya. Kan nggak masuk akal gitu. Emangnya ada orang gitu ya, yang tinggi badannya 1800 cm kan nggak ada gitu. Ini kemungkinan human error nih, human error semua nih, kesalahan input. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan constraint check, nah misalkan ini tinggi badan, tipe datanya tetap integer, tapi kita kasih constraint check. Contohnya seperti ini, tinggi badan, antara misalkan gitu ya, kita setting aja misalkan antara 50 cm sampai dengan 250. Jadi kalau misalkan kita udah setting seperti ini, nilai di luar ini, di luar range ini nggak akan bisa masuk, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Nilai UN juga 0 sampai 100, GPA range-nya 0 sampai 4.00. Makanya ketika kita masukkan seperti ini, keluarlah error seperti ini. Oke, setelah ini kita akan praktikkan ya, teman-teman. Dan jangan lupa scriptnya teman-teman bisa download ya. Download ada di link yang ada di description supaya teman-teman lebih lancar nih. Dan jangan lupa pokoknya setiap nonton video dari channel ini dipraktikkan teman-teman supaya lebih paham. Oke, sekarang kita akan geser dulu ke The Beaver untuk praktik ya menggunakan constraint check. Oke, teman-teman, kita udah geser ya ke The Beaver untuk mempraktikkan nih teori yang udah kita bahas sebelumnya. Dan hari ini kita akan menggunakan sebuah tabel dan akan membuat sebuah tabel yang namanya pendaftaran sekolah. Nah, bayangkan aja gitu ya, ketika kita mau daftar sekolah gitu ya, atau misalkan kita dari SMP ke SMA atau SD ke SMP, kalau zaman saya gitu masih ada nilai UN, mungkin sekarang nggak ada kali ya. Anggap aja sekarang masih ada gitu.
Oke, nah ini kita ada beberapa kolom ya teman-teman. Yang pertama nomor registrasi, tipe datanya serial, dan ini constraint-nya primary key. Nah, untuk tipe data serial ini sudah pernah dibahas juga ya teman-teman di video ini. Linknya ada di pojok kanan atas. Oke, untuk constraint primary key ini ada di video sebelumnya ya. 2 video sebelumnya terkait primary key dan not null. Ada di video yang ini. Oke, nah kolom yang kedua itu ada nama siswa, tipe datanya itu varchar. Nah, tipe data varchar juga sudah pernah dibahas teman-teman di video sebelumnya terkait tipe-tipe data tipe teks ya. Terus constraint-nya adalah not null, seperti ini. Terus yang ketiga ada kolom jenis kelamin, tipe datanya varchar, ya seperti ini. Lalu, nah di sini teman-teman mungkin baru pertama kali lihat nih, ada 2 constraint yang ditaruh secara bersamaan, yaitu not null dan check. Nah, artinya apa, teman-teman? Gini. Jadi, kedua ini saling melengkapi ya, teman-teman, not null dan check ini. Not null itu artinya apa? Not null itu artinya kan datanya nggak boleh null ya, nggak boleh kosong. Oke, terus yang kedua, check. Check itu memastikan kalau datanya nggak boleh kosong, dia boleh diisi dengan data yang seperti apa kriterianya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Untuk kolom jenis kelamin, kita sudah menentukan nih, jenis kelamin itu cuma boleh diinput 2 ini misalkan gitu. Jadi jenis kelamin in ya. Ini ada operator in. Nah, in itu kita cuma boleh masukin ini nih, laki-laki atau perempuan. Jadi misalkan kita pingin cuma masukannya gini, L atau P gitu. Ini nggak bisa, teman-teman. Ya, karena kita sudah set constraint-nya atau restriction ya di sini ya, not null dan check. Jadi nggak boleh kosong, dan kalaupun diisi harus antara laki-laki atau perempuan. Nah, kira-kira logikanya seperti itu ketika kita menggunakan 2 constraint sekaligus. Oke, terus kolom yang keempat itu adalah tanggal lahir ya, tipe datanya date. Sudah pernah dibahas juga di tipe-tipe data yang ini, tipe data date and time. Silahkan klik dulu kalau belum pernah nonton ya. Terus kita lanjut ke kolom yang kelima adalah alamat, tipe datanya varchar, nggak boleh kosong juga. Dan yang terakhir, nilai ujian. Nah, ini tipe datanya adalah tipe data numerik, float, ya, teman-teman. Terus juga dia not null, nggak boleh dikosongin, dan juga check. Nah, cek lagi di sini ada conditionnya. Nah, kalau misalkan tadi saya udah bilang ya sebelumnya, check itu bisa teman-teman pakai kondisi apapun yang teman-teman mau. Oke, kalau di sini syaratnya adalah pokoknya bisa diisi antara laki-laki atau perempuan. Nah, kalau di sini, karena tipe datanya adalah tipe data numerik, kita bisa input datanya berdasarkan range nilai yang diterima. Nah, kalau nilai ujian, jelas ya, nilainya antara 0, lebih besar dari atau sama dengan 0, atau ya, dan, nah, di antara ini, karena dia between ya, teman-teman. Nah, kurang dari sama dengan 100. Jadi kalau misalkan nilainya 50 boleh, 70 boleh gitu ya, 100 boleh. Tapi kalau misalkan kita masukkan misalkan minus ataupun di atas 100, misalkan 102 gitu nggak bisa. Oke, sekarang kita coba create table-nya. Oke, create table-nya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba insert nih datanya. Dan ini pasti akan menimbulkan error. Oke, nah ini ya teman-teman ya, kalau misalkan kita pakai check, kita bisa memastikan datanya ini sesuai dengan kriteria yang kita tentukan atau enggak. Nah, di sini yang bikin error itu adalah baris yang terakhir, yang ini teman-teman. Kenapa? Karena ada nilai ini. Kan tadi kita udah cek ya, nilai ujian itu tipe datanya adalah float, tidak boleh kosong, dan nilainya harus di antara 0 sampai dengan 100. Gitu. Sedangkan ini nilainya 1000 gitu. Makanya nggak bisa. Nah, kalau misalkan kita perbaiki ya, ini kan lihat ya, nih di sini ada errornya. Error new row for relation pendaftaran sekolah violates. Violates itu artinya melanggar ya, melanggar check constraint. Nah, yang dilanggar tuh ini, teman-teman. Dia memenuhi kriteria not null. Iya, benar, memang tidak kosong, tapi dia melanggar kriteria yang kedua, constraint yang kedua yang ini. Ya, ceknya karena nilainya tidak di antara range antara 0 dan 100. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ini kita ganti ya jadi 100, kita coba insert, maka hasilnya adalah berhasil. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang fungsinya adalah untuk memastikan data yang masuk dalam ke dalam sebuah kolom itu sesuai dengan
kriterianya di dalam bisnis gitu ya. Kayak misalkan nilai ya, nilai itu antara 0 sampai 100. Kayak misalkan tinggi badan, ya tinggi badan manusia kira-kira berapa sih manusia tertinggi di dunia aja cuma nggak nyampe 3 meter gitu kan. Ya anggaplah teman-teman set nih, misalkan ada data tinggi badan, misalkan tingginya antara 50 sampai 300 cm, misalkan gitu bisa ya. Itu tergantung kebutuhan bisnisnya dan teman-teman yang harusnya lebih tahu ketika menjadi seorang data analis ataupun data scientist di bidang apapun. Kira-kira gitu teman-teman fungsi dari constraint yang ketiga yang telah kita bahas, yaitu constraint check. Pastikan teman-teman paham dan kalau bisa digunakan ya, selalu digunakan di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang sesuai. Jadi tidak harus selalu digunakan. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa manfaat yang teman-teman terima hari ini dari video ini ataupun dari video-video sebelumnya jangan sampai berhenti di teman-teman dan bantu saya untuk menyebarkan manfaat ini seluas-luasnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.